Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Boni Fernando, BP 2101031004 dari kelas 1A D3 Teknik Listrik. Berikut ini adalah tugas dari instalasi listrik 2 tentang materi koreksi faktor daya. Koreksi faktor daya. Apa yang dimaksud dengan faktor daya? Arus listrik yang digunakan oleh hampir semua perlengkapan arus bolak-balik dibedakan menjadi dua bagian, yaitu arus listrik yang dikonversikan sebagai kerja yang berguna bila dihubungkan dengan tegangan suplai, mempresentasikan daya dalam kilowatt yang sesungguhnya. Apa yang dimaksud dengan faktor daya? Yang lainnya digunakan untuk mencatu sirkuit magnetis pada beban-beban induktif yang dipresentasikan sebagai nilai watt yang tidak berguna atau pemborosan arus. Kombinasi kedua arus tersebut bila dihubungkan ke tegangan suplai mempresentasikan daya kVA, rasio daya rata-rata KW, dan daya nyata kVA disebut dengan faktor daya. Pada sirkuit arus bolak-balik, beberapa gawai membutuhkan daya reaktif untuk beroperasi. Berikut adalah gambar-gambar dari koreksi faktor daya. Dan adapun rumus-rumus dari faktor daya sebagai berikut, yaitu IT sama dengan akar IA kuadrat tambah IR kuadrat. IA sama dengan IT cos Pi, IR sama dengan IT sin Pi. Dengan keterangan ialah IT adalah arus total, IA adalah arus aktif, IR adalah arus reaktif, cos Pi adalah faktor daya, P adalah daya rata KW, S adalah daya nyata kVA, Q adalah daya reaktif kVAR, cos Pi adalah faktor daya. Adapun beban listrik untuk fasa tunggal, daya semu S sama dengan V kali I. Daya aktif P sama dengan V kali I kali cos Pi. P sama dengan S kali cos Pi. Daya reaktif Q sama dengan V kali I kali sin Pi. Q sama dengan S kali sin. Beban listrik untuk fasa 3. Daya semu S sama dengan akar 3 kali VL kali IL. Daya aktif P sama dengan akar 3 kali VL kali IL kali cos Pi. P sama dengan S kali cos Pi. Daya reaktif Q sama dengan akar 3 kali VL kali IL sin Pi. Q sama dengan S kali sin Q. Beban listrik hubungan ketiga daya. Daya semu S adalah daya yang disediakan oleh PLN. Daya aktif P adalah daya yang dapat dimanfaatkan secara langsung. Daya reaktif atau Q adalah daya kemagnetan yang tidak dapat dimanfaatkan secara langsung. Jenis beban. Daya yang diserap oleh suatu beban ditentukan oleh sifat bebannya. Sifat beban dibedakan menjadi beberapa, yaitu beban resistif, yaitu beban yang hanya menyerap daya aktif saja, seperti lampu pijar. Benda induktif, yaitu benda yang biasanya menyerap daya aktif dan daya reaktif atau disebut dengan kapasitif, seperti mesin sinkron kapasitor. Penyebab faktor daya rendah. Faktor daya rendah yang umumnya lebih kecil dari 0,9, aplikasi terhadap konsumsi daya reaktif yang tinggi menyebabkan daya nyata atau VA yang besar sehingga menyebabkan lonjakan tagihan rekening listrik yang dilakukan oleh otoritas listrik. Faktor daya bervariasi tergantung kepada gawai yang disambungkan. Gawai listrik mengkonsumsi reaksi yang berbeda-beda. Faktor daya atau cos Pi diekspresikan dengan nilai berkisar antara 0 dan 1,0. Faktor daya 1,0 menunjukkan tanpa daya reaktif. Faktor daya lebih kecil dari 0,9 dianggap jelek, banyak beban reaksi pada sistem. Perlengkapan dari koreksi faktor daya. Pengoperasian 0% beban, motor asinkron 25% beban, pada umumnya 50% beban, 75% beban, 100% beban. Lampu pijar, lampu fluoresen, lampu discharge. Perlengkapan yang selanjutnya ialah tanur induksi, tanur pemanas
elektrik, mesin las resistance, unit las busur api stasioner fase tunggal, unit las busur api berputar, las busur api dengan trafo penyarah, tanur busur api. Mengapa faktor daya harus diperbaiki? Bila daya nyata tinggi yang tergabung dengan faktor daya rendah tidak dikurangi, maka seluruh jaringan listrik dari pusat pembangkit ke subsirkuit pabrik harus mampu membawa arus beban lebih besar daripada yang diperlukan. Untuk alasan ini, otoritas penyedia listrik memasukkan ketentuan tagihan yang berhubungan dengan besarnya operasi faktor daya yang tinggi pada komersial dan industri. Selain meningkatkan tagihan listrik, instalasi faktor daya rendah akan menyebabkan kenaikan suhu operasi, rugi-rugi, tegangan jatuh, dan efisiensi penggunaan energi listrik menjadi turun. Keuntungan dari koreksi faktor daya. Kapasitor daya. Metode sangat sederhana perbaikan faktor daya yaitu dengan menambahkan kapasitor daya. Keuntungannya adalah kapasitor daya ini dapat dipasang pada motor induksi yang lebih murah dan jenis lain motor listrik dan umumnya memiliki karakteristik lebih baik. Oleh karena kapasitor tidak memiliki bagian yang bergerak, maka tak membutuhkan perhatian dan perawatan khusus daripada perangkat kendali lainnya. Keuntungan lainnya dari koreksi faktor daya, tak membutuhkan fondasi struktur yang rumit. Bila beban meningkat sebagai contoh saat motor ditambah, kompensasi dapat dibawa ke tingkat yang diinginkan dengan menambahkan kapasitor lagi. Bila rugi-rugi cukup kecil, maka penambahan kapasitor dapat diabaikan. Dengan menambahkan bank kapasitor reaktans ke instalasi, maka nilai indukstan akan berkurang. Hal ini dikenal sebagai kompensasi faktor daya. Adapun rumusnya sebagai berikut. Kalkulasi kebutuhan daya KVA yang tepat. Aplikasi kapasitor pada jaringan akan mencapai sukses bila sebelumnya beban listrik dan faktor daya harus diketahui penuh, sehingga nilai nominal kapasitor total yang diperlukan untuk memperbaiki faktor dan daya dapat dihitung. Dengan mengetahui faktor daya akan dikoreksi dan yang telah dikoreksi, kita hanya mengacu pada tabel yang diberikan pada halaman berikutnya untuk mendapatkan nilai koefisien. Berikut rumus dari kalkulasi kebutuhan daya KVA yang tepat. Cos P1 sama dengan 0,75 itu adalah nilai yang akan dikoreksi. Cos P2 sama dengan 0,93 itu adalah setelah koreksi. Koefisien sama dengan tan P1 kurang tan P2 sama dengan 0,47. Dengan mengalihkan beban KW daripada jaringan dengan suatu koefisien, kita dapatkan KVAR yang dibutuhkan untuk mendapatkan koreksi faktor daya yang kita inginkan. P sama dengan 255 KW, koefisien sama dengan 0,48, KVAR sama dengan C sama dengan 255 kali 0,487 dan hasilnya 124 kVA. Dan berikut ini adalah tabel dari kalkulasi kebutuhan daya KVA yang tepat. Dan berikut ini adalah lanjutan dari tabel kalkulasi kebutuhan daya KVA yang tepat.